Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Asbabun Nuzul ayat-ayat Al-Qur'an yang pada kesempatan hari ini kita bacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 223. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum waqaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Yang artinya, istri-istrimu adalah ladang bagimu. Maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Asbabun nuzul ayat ini yaitu diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmizi bersumber dari Jabir bahwa orang-orang Yahudi beranggapan apabila menggaul istrinya dari belakang ke virginnya, anaknya akan lahir dengan mata juling. Maka turunlah ayat 223 yang membantah anggapan tersebut. Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmizi bersumber dari Ibnu Abbas bahwa Umar datang menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, celakalah saya." Nabi bertanya, "Apa yang menyebabkan kamu celaka?" Ia menjawab, "Aku pindahkan sukdufku tadi malam atau berjima dengan istri dari belakang." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam dan turunlah ayat 223 ini. Beliau pun bersabda, "Berbuatlah dari muka ataupun dari belakang, tetapi hindarkanlah dubur atau anus dan yang sedang haid." Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Abu Ya'la, dan Ibnu Mardawai bersumber dari Zaid ibnu Aslam, dari Atha ibnu Yasar, bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa pada waktu itu orang-orang menganggap mungkar kepada seseorang yang menggaul istrinya dari belakang. Maka turunlah ayat 223 yang menyalahkan sikap dan anggapan tersebut. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab Awsat dengan sanad yang kuat bersumber dari Ibnu Umar bahwa turunnya ayat 223 ini sebagai pemberian kelonggaran menggaul istri dari belakang. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Abu Al-Hakim bersumber dari Ibnu Abbas bahwa penghuni kampung di sekitar Yasrib atau Madinah tadinya penyembah berhala yang berdampingan dengan kaum Yahudi ahli kitab. Mereka menganggap bahwa kaum Yahudi terhormat dan segala perbuatannya. Kaum Yahudi terhormat dan berilmu sehingga mereka banyak meniru dan menganggap baik segala perbuatannya. Salah satu perbuatannya yang dianggap baik oleh mereka ialah tidak menggauli istrinya dari belakang. Sementara itu, penduduk kampung sekitar Quraisy atau Mekah menggauli istrinya dengan segala keleluasaannya. Ketika tiba di Madinah, salah seorang dari kaum Muhajirin atau orang Mekah kawin dengan seorang wanita Ansor atau orang Madinah. Ia berbuat seperti kebiasaannya, tetapi ditolak oleh istrinya dengan berkata, "Kebiasaan orang sini hanya menggauli istrinya dari muka."
Kejadian ini akhirnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga turunlah ayat 223 ini yang membolehkan menggauli istrinya dari depan, belakang, atau terlentang, tetapi di tempat yang lazim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat kembali ayat tersebut ya. Nisa'ukum harsul lakum. Istri-istrimu adalah ladang bagimu. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Maka datangilah ladang itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Waqaddimu li anfusikum, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaku. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Wabasyiril mu'minin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti dari penjelasan ayat ini adalah bahwa anggapan ya, orang-orang untuk menggauli istri dari belakang itu tidak benar. Ya, Rasulullah SAW sudah menyampaikan, dan di dalam surat ayat 23 ini sudah dijelaskan bahwa kita bisa mendatangi istri kita kapan saja dan dengan yang kita sukai. Artinya, kita hanya tidak boleh menggauli istri pada saat istri kita sedang haid. Ya. Kalaupun cara bagaimana kita menggauli istri itu suka-suka kita. Ya. Dari depan, dari belakang, dari samping, itu dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Yang tidak boleh adalah pada saat istri kita sedang haid dan kita menggauli di tempat yang lazim. Artinya tidak di tempat yang umum. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semuanya apa yang sudah disampaikan di dalam ayat ini, bagaimana cara kita untuk menggauli istri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.